Sub pokok bahasan 2, transformasi linier, bagian dari pokok bahasan ruang vektor Euclidean. Transformasi linier dari Rn ke Rm, dimensi n ke dimensi m. Pertama kita masuk ke fungsi. Yang disebut fungsi adalah suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota dalam satu himpunan. Ya, misalnya A ke satu dan hanya satu anggota dalam himpunan lainnya. Misalnya himpunan B. Ya. Jadi himpunan A, himpunan B. Fungsi dinotasikan sebagai F. Ya. Kalian bisa misalnya Y sama dengan fungsi terhadap X. Ya. Himpunan bilangan Y, himpunan bilangan X. Ya. Jadi kalian transformasikan dari himpunan bilangan X menuju bilangan Y. Jika fungsi menghubungkan B, ya, anggota bilangan B dengan A, anggota A, maka kita bisa tulis seperti ini. Atau tadi Y sama dengan Fx. Dalam hal ini B dikatakan bayangan atau image dari A akibat F atau di bawah F. Dan Fa, ya, fungsi A itu adalah nilai F di A. Himpunan A disebut daerah asal atau domain. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan bagian dari B yang terdiri dari semua nilai yang mungkin untuk F ketika A berubah-ubah disebut dengan daerah hasil atau range. Dari sini kita lihat misalnya Fx1, ya, contohnya x1 kuadrat, maka fungsinya bernilai real dari satu peubah real. Ya. Berarti ini kita fungsikan, transformasikan dari R ke R. Karena X ini dia real, misalnya angkanya 2, hasilnya itu Fx1 itu ya sama dengan 4. Ya. Jadi dari R1 ke R1. Kemudian ada X1, X2. Ya. X1, X2 berarti nilainya ada 2. Kita contoh 1 dan 2. Kemudian fungsinya itu adalah Fx1, X2 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Ini hasilnya adalah X1 dikuadratkan 1 ditambah X2 dikuadratkan itu 4 sama dengan 5. Berarti kita mentransformasikan dari yang dimensi 2 ke dimensi 1. Dari R2 ke R1 ya. Atau ini 3 ya, dari 3 kita transformasikan ke 1 ya. Dari R3 ke 1. Ini juga dari Xn ya, dari Rn kita transformasikan ke 1. Fungsi bernilai real perubahan real dari Rn ke R. Atau secara diagramnya kita lihat skematiknya itu dari X1 kita fungsikan, kemudian hasilnya Y, kemudian 2 input, dia menjadi 1 input ya, dari R2 ke R saja, dari R3 ke R juga, ini dari Rn, ya, inputnya banyak, kita fungsikan maka dia menjadi R saja. Ya. Ini contoh fungsi tadi. Jika suatu fungsi memiliki daerah asal dalam ruang N, ya tadi Rn, dan memiliki daerah kawan dalam ruang M. Jadi outputnya tidak lagi R1, tapi dimensinya banyak. Maka fungsi F disebut peta, map, ya, mapping, atau transformasi. Ya, jadi definisi dari transformasi itu adalah seperti ini. Kalau dia hanya mentransformasikan atau mengubah dari dimensi banyak ke dimensi satu, itu kita biasanya sebut fungsi. Tapi kalau dia masuk ke dalam outputnya itu adalah dimensi yang banyak juga, maka itu biasanya kita sebut dengan transformasi. Dari Rn ke Rm. Fungsi biasanya kita notasikan seperti ini, F dari ruang N ke Rm, atau jika transformasi oleh A, ya. Jadi kalau tadi notasinya itu adalah F, ini kita transformasi A, matriks transformasi, oleh A, maka kita tulis TA, ya. Jika M sama dengan N, maka dia fungsinya dari Rn ke Rm sama, ya, atau disebut dengan transformasi, lebih dikenal dengan sebutan operator. Ya. Operator pada Rn. Operator adalah transformasi ketika dimensi daerah asal dengan daerah kawannya itu sama. Itu kita sebut operator. Skematiknya kira-kira seperti ini. Ya. Kita punya inputnya banyak, X1, X2, Xn, ya, X1, X2, Xn, dan outputnya juga banyak, Y1, Y2 hingga Ym. Maka tadi contohnya adalah kalau inputnya ada 4, X1, X2, X4, outputnya ada 3, Y1, Y2, Y3. Maka ini F1, F2, F3. Atau kalau dia banyak dari Xn ke Ym. Ya. Nah, suatu transformasi, ya, gabungan dari F1, F2, F3 ini disebut dengan TA, ya, atau transformasi akibat A, matriks A. Contohnya,
kita punya persamaan Y1, X1, X2, Y2, 3, X1, ya, Y3 seperti ini. Mendefinisikan suatu transformasi dari T, ya, R2 ke R3. Jadi R2 inputnya itu ada 2, X1, X2, tapi outputnya ada 3. Y1, Y2, Y3. Maka vektornya itu X1, X2, vektornya itu Y2. Atau kita sebut transformasi X1, X2 menjadi Y1, Y2, Y3. Jadi biasanya kita sebut F, ya, X gitu ya, menjadi Y, ya, atau F, X1, X2 menjadi Y, ya. Tapi kalau dia daerah hasilnya itu, daerah kawannya ini merupakan suatu dimensi banyak, maka kita biasa sebut seperti ini, T. T, ya, kita bisa sebut misalnya X juga, ya, X1, X2 menjadi himpunan Y1, Y2, Y3. Kalau dia sama banyak, X1, X2, di sini juga Y1, Y2, itu kita sebut dengan operator. Ya. Jadi transformasi 1 min 2 contohnya dengan yang persamaan ini, maka hasilnya itu adalah min 1, min 6, min 3. Transformasi linear adalah suatu transformasi yang fungsi-fungsi di dalamnya bersifat linear. Jadi F1-nya itu bersifat linear. A11, X1, A12, X2, ya. Jadi nggak ada X1, X2, ya. Kemudian X1 kuadrat, ya. Dia transformasinya bersifat linear, ya, fungsi-fungsinya. Maka dalam hal ini kita bisa bentuk dia dalam notasi matriks, ya. Y, himpunan Y itu sama dengan AX. A ini adalah matriks koefisien dari fungsi-fungsi transformasi, atau dalam transformasi linear, matriks A ini yang sebelumnya kita kenal dengan matriks koefisien, kita sebut dengan matriks standar. Ya. Matriks standar dari suatu transformasi linear. Oke, pada bab ini kita akan berbicara mayoritas tentang operator, ya. Operator yaitu ketika dimensi asal, ya, sama dengan dimensi kawan, ya. Atau dari R2 ke R2, ya. R3 ke R3, ya. Operator pertama itu kita sebut operator pencerminan atau reflection, yaitu kita cerminkan dia terhadap sumbu. Misalnya ini kita cerminkan terhadap sumbu Y, ya. Jadi ada titik di sini X, Y. Kalau kita cerminkan maka dia bayangannya akan ada di sini, ya. X-nya menjadi negatif kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sementara Y-nya tetap, ya, nilai Y-nya tetap. Maka kita bisa bentuk matriks standarnya, ya, matriks standarnya. Ini penurunannya, ya, kalau kita ada X vektor XY, kemudian W vektor W1Y, maka W1 itu adalah menjadi min X, ya, W2-nya itu menjadi Y, ya, di sini, min X dan Y. Kalau kita bentuk matriksnya, dia akan seperti ini. Ini kalau kalian teruskan, min 1 kali X, min 1 X, ya, min X, ditambah 0, kemudian di sini 0, Y, ya. Berarti W1, W2, ya, sama dengan min X, W2 sama dengan Y, ya, sama ini. Makanya matriks standarnya itu adalah min 1, 0, 0, 1. Ini untuk pencerminan terhadap sumbu Y. Kita bisa juga mencari pencerminan terhadap sumbu X. Nah, ini summary-nya. Kalau dia terhadap sumbu X, ya, matriksnya ini, berarti yang berubah Y-nya menjadi negatif. Kemudian kalau kita cerminkan terhadap sumbu Y, matriks standar seperti ini, yang berubah berarti X-nya menjadi negatif. Kemudian ada pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, ya, garis yang biru ini. Kalau kita cerminkan, maka matriks standarnya menjadi 01, 10, ya. Bukan lagi 1001, ya, tapi kebalikannya dia. Oke. Kemudian operator pencerminan kalau dia pada R3, ya, bidang 3, kita cerminkan dia terhadap bidang XY, ya. Ini bidang XY kita cerminkan, maka yang berubah itu adalah Z-nya. Kalau cerminkan terhadap XZ, yang berubah itu adalah Y-nya. Kalau kita cerminkan terhadap YZ, maka yang berubah adalah X-nya. Ya. Ini pencerminan pada bidang ruang 3, dimensi 3. Ya. Kemudian operator berikutnya adalah proyeksi. Ya. Kita tahu proyeksi, ya, kita cari proyeksinya pada sumbu X atau sumbu Y. Contohnya di sini, kita punya vektor ini, XY.
kemudian kita proyeksikan terhadap X, ya, maka dia menjadi ini. Kalau kita proyeksikan terhadap X, maka si Y-nya itu akan menjadi 0. Ya, Y-nya menjadi 0. Jadi X-nya akan tetap, Y-nya itu akan menjadi 0. Maka matriks standarnya menjadi 1, 0, 0, 0. Yang lainnya seperti ini, proyeksi terhadap sumbu X, maka Y-nya menjadi 0. Proyeksi terhadap sumbu Y, maka X-nya menjadi 0. Kemudian proyeksi pada bidang 3 ya, dimensi 3. Proyeksi pada bidang XY. Ya, kalau pada bidang XY, maka selain ini berarti kan Z-nya yang kita nolin. Kalau pada bidang XZ, berarti Y-nya yang kita nolin. Maka pada bidang YZ, X-nya yang kita nolin. Ya, ini matriks standarnya. Operator berikutnya adalah operator rotasi. Ya. Jadi kita punya XY, kita putar dia pada sumbunya itu pada sumbu titik origin sebesar theta, ya, sebesar theta. Nah, ini kalau kalian pahami kalkulus, matriks standarnya itu akan menjadi cos theta, min sin theta, dan cos theta, ya. Ingat ada tanda min di sini. Ini adalah matriks standar untuk rotasi, ya. Syaratnya ini berlawanan arah jarum jam, ya. Rotasinya berlawanan arah jarum jam. Ya, ini tadi operator rotasi pada bidang XY, ya, dimensi 2, cos theta, min sin theta, cos theta. Nah, kita bisa cari rotasi itu pada bidang dimensi 3, ya. Misalnya sumbunya X positif, ya. X positif, maka X positif ini yang setara sama dia itu 1, dan dia cos theta, min sin theta, cos theta. Kalau sumbu Y, ya, sumbu Y, maka Y-nya ini 1. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tanda ini, ya. Cos theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Kalau pada sumbu Z kita putar, maka dia akan menjadi cos theta, min sin theta 0, sin theta, cos theta 0, 0, 0, 1. Oke. Ini operator rotasi. Kemudian ada operator kontraksi dan dilatasi, ya. Jadi pelebaran, ya, penambahan atau penyusutan, ya. Jadi kita kalikan terhadap K, tergantung nilai K-nya. Kalau dia lebih kecil dari 0, maka dia akan kontraksi menjadi lebih kecil. Kalau dia ternyata lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 1. Ya. Jadi tinggal kita kalikan saja. Maka matriksnya itu adalah K0, 0K, matriks standarnya. Ya, ini tadi K0, 0K. Kalau misalnya dimensi 3, ya berarti K00, 0K0, 0, 0K. Ya, seperti ini. Kemudian ada latihan 3. Tentukan matriks standar transformasi T R3 ke R3. Ini R3 ke R3. Ya. Cari matriks standarnya. Kemudian tentukan nilai dari T min 124. Ya. Nilainya berapa? Transformasi dari min 124. Oke. Kemudian yang soal kedua, udah kan operator, ya, untuk menghitung, ya, ini. Kalian hitung rotasi berlawanan, bla bla bla. Ya. Refleksi, kontraksi, dilatasi. Selanjutnya kita masuk ke komposisi transformasi linear, ya. Ketika kita punya transformasi dari Rn ke Rk, kemudian transformasi lagi dari Rk ke Rm, ya. Jadi ini dimensinya sama dia, ya. Jadi ini daerah asalnya menjadi daerah kawannya ini, kemudian daerah kawan yang ini menjadi daerah asal, kemudian dia ada daerah kawan baru yaitu Rm. Ketika TA dan TB itu transformasi linear, maka transformasi TA kemudian kita transformasikan lagi dengan TB itu disebut dengan komposisi. Ya, jadi beberapa kali transformasi. Komposisi transformasi linear dirumuskan dengan ini lingkaran bulat, ya. TB TA, ya, dari X, ya, artinya dia ditransformasikan terhadap TA dulu, kemudian ditransformasikan terhadap dengan menggunakan TB, ya. Jadi notasinya itu TBTA, maka ini kita lakukan yang di dalam dulu, kemudian baru keluar, ya. Matriks standarnya dari TA itu bisa kita sebut matriks A, matriks standar untuk TB itu matriks B, dimensinya KN, ya, karena K ke N, kemudian ini MK karena dia M ke K dimensinya. Sehingga matriks standar untuk komposisi TBTA, yaitu atau kita sebutkan TBA,
matriksnya itu adalah ya B kali A yang dimensinya M kali N. Ya. B dengan M kali K dikalikan dengan A K kali N, maka dia menjadi BA yang dimensinya adalah M kali N. Ya. Seperti ini ya, kita punya Rn X ya, kita transformasikan terhadap TA menjadi TAX, kemudian kita transformasikan lagi menjadi dengan TB menjadi TB terhadap TAX tadi ya, TAX ini. Oke, atau kalau komposisinya notasinya ya TB circle TA, TB TAX ya. TAX-nya yang kita operasikan dulu, kita hitung, baru kita lanjutkan dengan TB. Komposisi transformasi linear ya tidak bersifat komutatif. Jadi dia tidak sama. TB circle TA itu nggak sama dengan TA circle TB. Ya, ini nggak sama. Karena ini komposisi urutan itu sangat penting. Jadi TA harus dilakukan dulu, baru kemudian TB. Ya. Kalau ini TB dilakukan dulu, baru kemudian TA. Kalau komposisi dengan lebih dari 2 transformasi ya sama saja. TC circle TA, TB circle TA, berarti kita lakukan TA dulu, kemudian kita lakukan TB, kemudian kita lakukan TC ya. Dari kanan ke kiri atau dari dalam keluar ya. TA dulu, kemudian TB, kemudian TC. Ya, matriks transformasinya itu ya TCBA ya, CBA ini. Ini untuk komposisi. Ini untuk latihan 4 ya mengenai komposisi, matriks standar dari komposisi transformasi linear berikut. Jadi operator refleksi diikuti dengan proyeksi. Maka matriks standarnya apa? Ya misalnya refleksi terhadap garis Y sama dengan X, maka ini kan 0110 diikuti oleh proyeksi terhadap sumbu X ya. Proyeksi terhadap sumbu X itu adalah berarti Y-nya menjadi 01000 ya. Nah, ini jangan sampai salah. Kalian mengalihkannya ya. Jadi kalau misalnya ini tadi matriks A, matriks B, jangan sampai AB ya, karena yang duluan itu adalah yang ini, yang YX. Berarti dia A duluan baru B ya terhadap si X vektor ya. Maka ini harus kalian kalikannya itu kebalik, bukan 0110 dikali 1000, tapi 1000 dikali 0110 ya. Dan seterusnya kalian bisa coba latihan ini. Oke. Sekian untuk subbab transformasi linear ya. Umumnya kita berbicara tentang operator ya, dan dimensinya itu R2, R3 ya. Ini hanya untuk pemahaman mengenai transformasi linear. Oke, terima kasih.